Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mengenal Tuhan Yesus. Ketika kita mendalami dan semakin mengenal Dia, maka kita semakin tahu bahwa tidak ada sesuatu pun di dalam dunia ini yang dapat disetarakan makna dan nilainya dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, semakin kita mengenal Dia, semakin kita tahu Tuhan, Dia sangat berharga dalam hidup kita. Dan hidup kita semata-mata karena Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, satu pertanyaan sangat penting bagi saudara adalah, apakah Tuhan Yesus sangat penting bagi diri saudara sebagai orang percaya? Coba saya renungkan sebentar. Saya berharap bahwa kita menjawab, memang Tuhan Yesus sangat penting bagi saya. Saudara, mengapa sangat penting? Saudara, jawabannya adalah, karena tanpa Yesus, saudara dan saya binasa. Namun dengan Yesus mendapatkan kita dan kita percaya kepadanya, maka kita memperoleh hidup yang kekal dan sifatnya pasti. Sehingga kita tidak takut lagi di dalam menjalankan hidup ini. Saudara, pertanyaan selanjutnya yang sangat penting bagi kita adalah, jikalau Tuhan Yesus begitu penting bagi saudara, pertanyaannya adalah, apakah Yesus Kristus juga penting bagi orang lain? Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang percaya yang mengenal Yesus pasti menjawab, ya tentu, Tuhan Yesus begitu penting bagi orang lain. Karena orang lain juga membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, setelah Yesus bangkit dari antara mati, Dia naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan. Maka saudara, berita tentang Yesus Kristus yang bangkit dari antara mati, yaitu berita Injil, terus diberitakan ke pelosok-pelosok dunia ini. Dan ketika saudara membaca dalam Kisah Para Rasul, Injil dari Yerusalem sampai kepada pusat pemerintahan pada zaman itu, yaitu kota Roma. Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 21. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui umum. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan Injil pada hari ini, yang begitu luas secara terbuka dan meluas diberitakan dengan apa adanya, merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena itu telah dikatakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Saudara, apa yang dahulu dibatasi oleh dinding-dinding gereja atau gedung-gedung pertemuan, tapi hari ini sudah merambah masuk ke dalam rumah-rumah orang, ke pelbagai tempat melalui sarana virtual. Saudara, bukankah kita sudah melihat apa yang Yesus katakan itu telah menjadi sebuah kenyataan? Saudara, apa yang kita bisa dapat dari bagian firman Tuhan ini sebagai pesan dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, Injil Yesus Kristus itu adalah terang bagi manusia yang hidup dalam kegelapan. Oleh karena itu Tuhan membuat Injil Yesus Kristus itu terus diberitakan ke seluruh muka bumi. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus katakan
Dia katakan tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan. Saudara, pada zaman itu belum ada lampu. Yang ada adalah pelita. Saudara, kalau orang menyalakan pelita, artinya apa? Artinya, ada banyak tugas yang dia harus kerjakan. Dia tidak bisa bekerja di tengah-tengah kegelapan. Maka pelita itu tidak ditutup oleh tempayan. Dan bahkan ditaruh di atas kaki dia, supaya menerangi seluruh ruangan itu, bukan? Saudara, kapankah pelita itu tidak dibutuhkan ketika orang mau tidur? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berkata demikian, Tuhan ingin memberitahukan bahwa memang awalnya ketika Yesus memberitakan Injil di tanah Palestina, ada bagian-bagian tertentu Yesus katakan jangan disampaikan kepada orang lain. Karena pada zaman itu, orang-orang Yahudi mempunyai konsep Mesias yang berbeda dengan maksud Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Sehingga saudara, Yesus menghalangi mereka memberitakan. Tetapi, Yesus memberitahukan bahwa berita Injil tidak akan tertutup. Nanti akan terbuka, diberitakan kemana-mana, yaitu ketika Roh Kudus diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, maka Injil mulai diberitakan ke pelbagai tempat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan yang menjadikan Injil itu bisa tersebar ke pelbagai belahan dunia ini, yang bukan karena usaha manusia. Tuhan sendiri yang mengubah zaman. Tuhan sendiri yang memakai segala sesuatu supaya Injil itu terbuka dan meluas kemana-mana. Saudara, kita tidak pernah terpikirkan dalam situasi hari ini bagaimana Tuhan memakai seluruh pelayanan virtual untuk memberitakan Injil ke pelbagai tempat. Saudara-saudara, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kita tidak pernah sanggup memikirkan apa yang terjadi hari ini. Hari ini, Injil diberitakan bukan karena hebatnya manusia, bukan karena hebatnya orang percaya, tetapi memberitahukan betapa Tuhan, Dia berdaulat, Dia yang bekerja melalui Injil untuk diberitakan sampai ke pelosok-pelosok dimanapun manusia itu berada. Pertanyaannya adalah, saudara dan saya, apakah kita mau dipakai menjadi bagian dari rencana agung Allah, rencana besar Allah, rencana keselamatan itu di dalam Yesus? Kita menjadi pemberita Injil di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, siap sedialah setiap waktu untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, itulah yang Yesus katakan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mengatakan perhatikanlah cara kamu mendengar? Karena Yesus mengatakan bahwa Injil itu tidak bisa tertutup. Dia harus terbuka. Dan saudara, Tuhan ingin memakai kita untuk memberitakan Injil. Saudara, ketika saudara-saudara Tuhan Yesus dan ibu Tuhan Yesus datang kepadanya, maka dia berkata, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Yaitu orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara, perhatikan baik-baik. Yaitu mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara, ketika Tuhan berkata, perhatikanlah cara kamu mendengar. Saudara, di situ memberitahukan bahwa engkau dan saya adalah orang-orang yang percaya. Yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Allah. Saudara, dengan demikian, kita menjadi pemberita-pemberita kebenaran. Saudara, di tengah dunia ini, ada banyak orang yang mengatakan dia memberitakan firman, tetapi dia tidak baik-baik mendengarkan firman. Sehingga pemberitaannya menjadi pemberitaan yang serong, yang tidak sesuai dengan maksud kitab suci. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata, perhatikanlah cara kamu mendengar. Saudara, sebelum orang memberitakan firman, dia harus menjadi seorang yang baik-baik mendengarkan firman Allah. Supaya dia tidak bersalah di dalam
memberitakan firman. Saudara, mari saudara. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman. Marilah kita menjadi orang Kristen yang mendengar baik-baik firman Allah dan merenungkannya. Sehingga kita siap dan sedia ketika Tuhan menyediakan kesempatan bagi kita untuk memberitakan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh kagum akan Engkau, apa yang Engkau katakan. Hari ini kami melihat kenyataannya. Bagaimana tidak ada pelita yang bercahaya itu ditutup oleh tempayan sehingga tidak menyatakan cahayanya, tetapi ditaruh di kaki Dian. Tuhan, Engkau menaruh Injil di atas kaki Dian itu, yaitu gereja Tuhan, untuk kami bercahaya dan menyebarkan Injil itu ke seluruh dunia ini dengan cara Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami orang-orang percaya yang menjadi pemberita firman, namun sebelumnya dengan cermat mendengarkan firman Allah sebaik-baiknya, sehingga kami memberitakan firman Allah dengan benar, dengan tidak menyerongkannya. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.